ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا وفهما جيدا ورزقا حلالا طيبا وعملا متقبلا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن عمل لا يرفع ومن دعاء لا يستجاب لها. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan pengkajian ilmu fikih ibadah. Masuk pada pembahasan mandi. Para ulama menjelaskan kepada kita, mandi menurut bahasa adalah mengalirkan. Sedangkan definisi mandi itu ta'mimu jami'il badan bil ma'i bi niyatin makhsusah, meratakan seluruh tubuh dengan air dengan niat yang khusus. Sehingga dengan niat itu mandi tergolong wajib sebab niatnya. Ada mandi yang tergolong sunnah sebab niatnya. Dan tanpa disertai dengan niat, mandi itu hanya dihitung sebagai kebiasaan. Layaknya kebiasaan setiap orang mandi pagi dan sore hari. Di antara mandi yang wajib adalah mandi dari hadas besar. Seperti hadas besar itu hubungan suami istri, keluarnya air mani, dan selesainya perempuan dari haid dan nifas. Kemudian contoh mandi sunnah adalah seperti mandi pada hari Jumat, mandi hari raya Idul Fitri, Idul Adha, mandi ketika hendak melaksanakan tawaf. Kemudian mandi itu juga dihukumi makruh. Makruh itu lebih baik ditinggalkan, jangan dilaksanakan. Mandi yang makruh adalah ketika seseorang mandi dalam cara yang tidak biasa sedangkan ia berpuasa. Contoh lagi puasa berenang, maka hukumnya makruh, tidak disukai. Dan apabila air itu masuk ke dalam lubang yang bisa membatalkan puasanya, maka batallah puasanya. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara yang menyebabkan seseorang mandi, sebab-sebab seseorang harus mandi besar. 3 sebab itu terlekat kepada perempuan: haid, nifas, dan wiladah, darah yang keluar setelah melahirkan. Dan 3 melekat kepada laki-laki dan perempuan: hubungan suami istri, keluarnya air mani, dan kematian. Maka orang yang wafat wajib dimandikan kecuali ia adalah syahid peperangan. Di sini dijelaskan oleh para ulama rukun mandi atau hal yang harus kita penuhi ketika mandi demi keabsahan mandi itu. Karena ketika mandi itu sebagai satu hal yang wajib atau mandi itu sebagai satu hal yang sunnah, maka mandi itu bukan lagi kebiasaan, tetapi tergolong ia sebagai ibadah. Sehingga kita mandi dapat pahala. Makin sering mandi makin dapat pahala. Tiap pagi kenapa bapak ini kok sholat subuh rambutnya basah terus? Ternyata pengantin baru. Jadi semakin sering mandi semakin banyak pahalanya, karena mandi wajib itu ibadah. 1 tahun habis nikah hampir tiap hari rambutnya basah. 10 tahun habis nikah paling basahnya seminggu sekali hari Jumat. Tapi para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, 1 rukun mandi adalah hendaknya kita berniat. Niat menjadi syarat sahnya amal ibadah. Kapan niat tersebut diberlangsungkan? Maka kita berniat di dalam hati, sengaja saya mandi wajib untuk menghilangkan hadas besar, atau sengaja saya mandi sunnah karena Allah Subhanahu wa taala
ketika kita mengguyurkan air mulai dari kepala ke seluruh tubuh, maka di dalam hati mengatakan niat yang dijelaskan tadi. Jadi niat mandi wajib ataupun mandi sunnah bukan sebelum masuk kamar mandi, tetapi niat itu mesti bersamaan dengan terjadinya perbuatan. Perbuatannya adalah mandi. Ketika mengguyur badan dengan air, mengalirkan air ke seluruh tubuh, baik menggunakan shower ataupun gayung, maka di dalam hatinya mengatakan nawaitul ghusla li raf'il hadatsil akbari min jami'il badani fardhu lillahi ta'ala. Sengaja saya mandi untuk mengangkat hadas besar dari tubuh, wajib karena Allah Ta'ala. Yang kedua, rukun mandi adalah meratakan air ke seluruh tubuh. Meratakan air ke seluruh tubuh dengan memastikan tidak ada satupun bagian dari tubuh yang masih kering atau tidak terkena air. Oleh karenanya di sini perhatian kita besar sekali bagaimana setiap lekukan sela-sela tubuh itu terkena air. Dan khususnya bagi orang-orang yang mulai berat badannya bertambah. Semakin gemuk, semakin banyak lipetannya, kayak anak bayi. Jadi mesti diperhatikan lipetan-lipetan itu. Karena ketika tidak terkena air, maka mandi wajibnya belum sah. Hadas besarnya belum terangkat. Sehingga nanti akan berpengaruh buruk kepada keabsahan sholat yang dikerjakan. Berapa banyak anak-anak sekarang yang mereka sudah akhir balik, sudah dewasa, sudah keluar mani, sudah haid bagi perempuan, tetapi tidak tahu tata cara mandi wajib. Saya pernah mengisi pesantren kilat di salah satu SMA Islam di Bandar Lampung. Ditanya rukun mandi ada berapa? Gak ada yang tahu. Bagaimana cara mereka untuk mandi wajib, sedangkan rukunnya saja tidak tahu. Nah itu PR kita bagi orang tua, ajarkan anak-anak agar bisa mandi wajib dengan sesuai syariat. Panggil mereka, tanya, kalau belum tahu ajarkan, kalau salah betulkan. Nah para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antara bagian badan yang wajib terkena air adalah bagian luar saja, tidak bagian dalam. Contoh seperti dalam lubang hidung, dalam mulut, itu tidak wajib terkena air. Yang wajib hanya bagian luar saja, basah sempurna. Di antara bagian luar badan yang wajib terkena air adalah bagian kemaluan bagi perempuan dan bagian belakang ataupun lubang dubur bagi laki-laki dan perempuan. Jadi kalau perempuan itu jongkok, maka bagian tersebut harus terkena air, seperti ketika dia bersuci dari buang air kecil. Bagian itu wajib disucikan dengan air. Begitu juga ketika ia mandi besar, bagian tersebut wajib terkena air, karena itu dihitung sebagai bagian luar tubuh. Dan begitu juga laki-laki perempuan ketika buang air besar, setelahnya maka ia cebok. Nah bagian cebok yang wajib disucikan itu ketika mandi wajib harus terkena air, karena itu terhitung bagian luar. Sehingga kalau dia berdiri saja bagian itu tidak tersentuh air, maka belum cukup untuk keabsahan mandi wajib. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada kewajiban ataupun rukun mandi besar selain yang dua ini. Semisal apakah wajib berwudu terlebih dahulu, maka jawabannya wudu itu adalah sunnah sebelum mandi. Apakah wajib pakai sampo ataupun sabun? Tidak, itu tambahan saja. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selanjutnya adalah apabila berkumpul pada diri seseorang lebih dari satu hadas besar, maka cukup baginya sekali mandi wajib saja.
Mandi wajib itu tidak perlu berkali-kali dengan jumlah hadas besar yang terkena oleh seseorang. Contoh, ini perempuan haid. Kemudian ini perempuan hamil. Udah hamil tua, digauli suaminya, maka wajib mandi. Belum sempat mandi, habis berhubungan, mules, pengen lahiran, akhirnya dibawa ke rumah sakit. Lahiran, setelah lahir itu wajib mandi. Ada berapa? Hadas besar? 2. Kemudian dia nifas sekitar 40 hari sampai 60 hari. Setelah selesai nifas, belum sempat bersuci, langsung menyusul darah haid, berarti dia wajib mandi. Ada 3 hadas besar yang terkena kepada perempuan itu karena sebab hubungan suami istri, karena sebab melahirkan yaitu nifas, dan yang terakhir adalah haid, maka cukup baginya mandi sekali saja. Dan begitu juga untuk laki-laki dan perempuan. Misal laki-laki entah kenapa dia keluar air mani. Contoh lagi duduk ngelamun tiba-tiba keluar air mani, kan wajib mandi. Tapi bukan melakukan satu hal yang haram, bukan. Belum dia mandi, udahlah nanti aja mandinya. Kayaknya ini harus ngecas di rumah. Akhirnya pulang ke rumah ngecas. Akhirnya wajib mandi lagi. Maka 2 hadas besar, yang pertama keluar air mani, yang kedua karena sebab hubungan suami istri. Hubungan suami istri meskipun tidak keluar air mani wajib mandi. Apa penyebabnya? Karena memasukkan kemaluan itu. Jadi bahasa ini nggak bisa disamar-samarkan, mesti jelas agar orang tidak salah paham. Baru pemanasan, ada yang ngetok, "Assalamualaikum." Aduh, siapa yang ngetok? "Assalamualaikum," agak maksa. Pas keluar rupanya paket, Pak. Mas, kenapa sih malam-malam gini? Gak bisa besok. Akhirnya gara-gara tukang paket, anak bangun, gagal total. Nah, kewajiban mandinya hanya sekali saja. Para jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, dari laki-laki dan perempuan ada 3 cairan yang mesti kita ketahui. Dan ini normal keluar dari setiap laki-laki dan perempuan. Yang pertama adalah air mani. Air mani itu hukumnya suci, dia tidak najis, tetapi mewajibkan mandi. Ada orang yang sholat subuh setelah hubungan suami istri, kemudian nggak ada sarung lain, pakai sarung yang semalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji sebelah dia, kayaknya sarung ente basah. Iya Pak Haji, tadi wudhu buru-buru. Iya. Boleh nggak diterima? Maka itu suci, tidak najis, sholatnya sah. Air mani basah ataupun kering terkena pakaian maka tidak najis. Kalau kering tinggal dikelupas seperti lem Alteco itu ya Pak. Kemudian cairan yang kedua adalah madhi. Madhi itu cairan yang keluar sebelum air mani. Ketika seseorang syahwatnya memuncak sebelum air mani keluar, maka madhi terlebih dahulu. Dan yang ketiga adalah wadi. Wadi itu biasanya keluar karena seseorang kecapean, terlalu banyak angkat beban berat, tidur, nggak mimpi tapi keluar. Perbedaannya, kalau air mani itu adalah dia putih susu, air madi dia putih bening, air wadi agak kekuning-kuningan, normalnya demikian. Air mani suci tetapi wajib mandi. Madi dan wadi itu najis tetapi tidak wajib mandi. Sehingga orang yang keluar madi, keluar wadi, maka tidak ada kewajiban baginya mandi, cukup mensucikan kemaluannya. Kalau air madi itu terkena pakaian celananya, maka disucikan karena dia najis. Sahabat Ali radhiyallahu taala anhu termasuk orang yang banyak keluar air madi. Maka
Dikatakan oleh Nabi SAW, sucikanlah pakaianmu, sucikanlah kemaluanmu, dan laksanakan sholat. Tidak ada kewajiban untuk mandi. Selanjutnya kita masuk pada sunnah-sunnah di dalam mandi. Apa yang kita kerjakan ketika mandi agar mandi itu menghasilkan pahala yang sempurna? Yang pertama, membaca Bismillahirrahmanirrahim cukup di dalam hati ketika mengguyur air itu. Yang kedua, diusahakan pada guyuran pertama ketika kita sambil niat di dalam hati, maka kita menghadap ke arah kiblat. Yang selanjutnya adalah membasuh kedua telapak tangan dan memasukkan air ke mulut dan ke hidung seperti berwudu. Kalau ada najis, maka sucikan najisnya terlebih dahulu. Kemudian memperhatikan lipatan-lipatan tubuh, menyelah-nyelahi rambut. Apalagi rambutnya yang tebal, apalagi para wanita. Maka mesti dipastikan rambut itu semua, kulit-kulitnya terkena air. Kemudian sunnah atau dianjurkan untuk membasuh anggota badan yang sebelah kanan dulu. Karena Nabi SAW senantiasa suka mendahulukan yang sebelah kanan. Yang kanan dulu, baru yang kiri. Yang kanan dibasuh 3 kali, baru yang kiri dibasuh 3 kali, kemudian mandi layaknya biasa. Dan apabila kita mampu, dianjurkan juga untuk menutup aurat ketika mandi. Menutup aurat ketika mandi, aurat yang ditutup adalah aurat ketika seseorang itu berada dalam keadaan sendiri. Ketika sendiri, auratnya adalah kemaluan dan bagian belakang. Minimal pakai celana pendek ataupun pakai daleman. Kalau orang dulu karena mandinya di sungai ya pakai basahan, itu termasuk sunnah. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dengan adanya kita mengamalkan sunnah-sunnah tersebut lebih menyempurnakan mandi. Bagaimana seseorang yang mandi, apakah setelahnya dia harus berwudu kembali? Sedangkan wudu itu kan menghilangkan hadas kecil. Kemudian mandi menghilangkan hadas besar. Sebelum mandi ia berwudu, kemudian mandi. Setelah mandi itu apakah harus berwudu kembali? Jawabannya diperinci. Kalau sebelum mandi dia berwudu, maka wudunya sah. Kemudian dia mandi wajib. Selagi mandi wajib itu dia tidak melakukan hal yang membatalkan wudu, seperti memegang kemaluan, buang air kecil, buang air besar, maka setelah mandi wajib wudunya tetap ada dan tidak perlu berwudu kembali. Tetapi yang kedua, kalau ketika mandi itu dia melakukan hal yang membatalkan wudu, maka wajib wajib berwudu kembali. Jadi ada perincian di situ. Kemudian selanjutnya jamaah sekalian rahimakumullah, apabila seseorang sudah mandi besar, ini biasanya terjadi kepada perempuan. Apabila seseorang sudah mandi besar, wanita itu sudah mandi wajib, kemudian setelahnya keluar air mani lagi dari kemaluannya, maka jawabannya diperinci. Jika dia melakukan hubungan suami istri, dia tidak klimaks, maka bisa dipastikan air mani yang keluar dari suami cukup dia bersihkan, tidak wajib mandi lagi. Tetapi jika dia sampai kepada klimaks setelah mandi besar, kemudian keluar air mani itu lagi, maka ulangi mandi wajibnya. Adapun ketika ragu-ragu dan tidak bisa membedakan, yang lebih baik mengulangi mandi wajibnya. Jadi tinggal ulangi, yang penting seluruh badan terkena air. Catatan, jangan lupa niatnya ketika mengguyur air ke seluruh tubuh. Itu saja yang saya sampaikan. Allahu ta'ala a'lam bishawab. Kalau ada pertanyaan dari jamaah terkait mandi, dipersilahkan. Ya. Terkait dengan niat mandi dan wudu tadi, sementara kita di dalam kamar mandi dimaksudkan untuk menyebut nama Allah, ya. Nah, itu gimana?
Maka tadi niatnya hanya di dalam hati, membaca basmalah juga di dalam hati. Jangan sampai kita menyebutkan lafaz-lafaz Allah atau ayat Al-Quran atau menjawab salam di dalam kamar mandi. Cukup di dalam hati saja. Jadi ada cerita. Istri lagi masak sayur asem. Kemudian tiba-tiba kebelet pengen ke kamar mandi. Lantas dia panggil suaminya, "Mas, tolong liatin sayur asemku. Kalau mulai mendidih, diaduk." Akhirnya iya deh, masuk kamar mandi, istrinya sakit perut. Udah mulai mendidih, diaduk. "Dek, ini sudah diaduk." Kemudian apalagi? Masukkan jagungnya, Mas. Masukkan jagung. Kemudian apalagi? Masukkan tangkilnya. Masukkan. Jangan lupa bumbunya yang di mangkok itu, masukkan bumbunya. Terus diaduk lagi, Mas. Terus masukkan apa lagi, Dek? Kasih salam, Mas. Kata suaminya di depan panci itu, "Assalamualaikum." Maksudnya disuruh dikasih daun salam, bukan diucapkan salam. Ada yang lain? Cukup? Ya. Tadi yang saya dengar tadi kan kalau menyentuh kemaluan Iya. itu membatalkan dulu ya. Menyentuh kemaluan dengan telapak tangan. Kemaluan sendiri ataupun kemaluan mahramnya. Contoh ibu-ibu yang sudah wudhu nyebokin anaknya, batal wudhunya. Dan begitu juga menyentuh belakang, lubang dubur, itu membatalkan wudhu. Lagi sholat, Allahu Akbar, ada kecoa masuk saat itu. Aduh, di mana nih? Akhirnya kepegang belakang, lubang tersebut batal wudhu. Tapi kalau gini aja, kalau kan ada kain kan, gini nggak apa ya? Nggak apa-apa. Kalau ada penghalang tidak batal wudhu. Tapi itu sunnah katanya. Kalau pakai penghalang itu sunnah. Apanya? Waktu kita meriwayat tadi kan, Iya, sunnah. tidak pakai apapun tidak apa. Tidak pakai pun tidak apa-apa. Misalnya pakai celana pendek, boxer ketika mandi, pakai penghalang menutupi aurat, kemaluan depan dan belakang, itu aurat yang dalam keadaan sendiri, hukumnya sunnah. Saat kita ngeguyur, apakah harus 3 kali? Tidak, mengguyur yang penting sampai semua badan rata dengan air. Kalau 3 kali belum cukup, maka terus sampai seluruh badan rata dengan air. Tapi kalau 3 kali sudah cukup, sekiranya tidak mau menghabiskan air, maka 3 kali itu sudah cukup. Ada yang lain? Kalau misalnya yang saya pernah dengarkan, kalau misalnya sepanjang kita harus mandi wajib tadi belum melaksanakan, sepanjang itu sholat kita belum diterimanya, kita mandi biasa, itu belum dihitung mandi wajib tadi. Artinya kita sholat pun tidak ini. Misalnya Iya. selama 2 hari dia lupa nih mandi wajib gitu. Benar. Sholatnya gimana? Gak terima itu. Benar. Jadi tinggal mudah bertaubat kepada Allah, lupa pun bukan disengaja, dia mandi wajib dan qada sholatnya. Jadi ada satu kisah lagi, ustadz yang akan menjadi khatib Jumat. Akhirnya dia datang ke masjid itu, dia khatibnya pun mantap luar biasa. Setelah itu dia imami sholat Jumat, sudah pergi pamitan dengan pihak masjid, pas di jalan terpikir, tadi pagi kayaknya lupa mandi wajib. Ada itu kisahnya. Jamaah udah pergi, ngimamin ratusan orang, khutbah Jumat lagi. Bagaimana hukumnya? Tidak berdosa sebab lupa. Apakah harus orang-orang yang tadi itu dipanggil lagi untuk mengulangi Jumat? Tidak. Sholatnya makmum sah. Maka cukup ustaz tadi dia mandi wajib dan mengulangi sholat zuhur, bukan mengulangi sholat Jumat. Itu luar biasa, itu bisa lupa. Allah Ta'ala alam bisawab. Terima kasih banyak kepada jamaah sekalian yang sudah mendengarkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Usikum wa nafsi bitaqwallah wal afu minkum. Terima kasih banyak. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.